Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Expert Channel. Saya Efral Derek. Bersama kita hadir Pak Ramli, seorang ahli psikologi dan parenting motivator. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang time management, Pak Ramli. Jadi nanti Pak Ramli akan menjelaskan banyak hal tentang time management atau mengelola waktu ini, bagaimana kita merencanakan, menjadwalkan suatu pekerjaan atau tugas demi mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, Pak Ramli mungkin bisa kita awali dengan menjelaskan bagaimana Pak Ramli tips untuk kita ini agar bisa memanajemen waktu ini, Pak Ramli, karena time management ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam time management ada 3 cara yang harus kita habiskan. Yang pertama melewati pemikiran, kedua melewati percakapan, ketiga melewati tindakan atau perbuatannya. Dalam pemikiran kita ini harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol dia kemana-mana. Kadang-kadang pemikiran kita ini sering terbawa arus dari pembicaraan orang lain, sering terbawa arus dari sosial media yang bisa mempengaruhi pemikiran kita, hingga kita tidak bisa mengontrol diri kita dan banyak menghabiskan waktu atau membuang waktu percuma tanpa tujuan yang jelas. Pemikiran dulu. Pemikiran yang baik adalah pemikiran yang didasari oleh Al-Quran dan Hadis. Kebenarannya itu memang benar-benar hakiki, benar-benar mutlak, Quran dan Hadis. Dan apabila pemikiran kita banyak diasupi dengan informasi-informasi yang memang kebenaran dari Allah, insya Allah semuanya terkontrol. Karena pusat dari pemikiran ini dia akan membentuk suatu tindakan, dia akan membentuk suatu percakapan. Jadi sudah masuk yang kedua ya, Pak? Ya, sudah masuk kedua. Jadi percakapan inilah level atau kualitas percakapan kita ini ditentukan oleh bagaimana kita berpikir. Makanya kita disarankan untuk sering berpikir positif. Sering berpikir positif tergantung pada gimana kedekatan kita kepada Allah, gimana hubungan kita kepada Al-Quran, gimana harus kita pertanyakan, gimana amal kita, ya. Nah, kemudian nanti insya Allah kita tidak akan mengutarakan, tidak akan mengucapkan, tidak akan membicarakan hal-hal yang membuang waktu. Apabila kita mengerti benar atau tidaknya yang sebenarnya yang hakiki ini tadi, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan kemudian yang ketiga adalah amal, tindakan. Setelah pemikiran kita berbentuk positif, artinya tidak negatif, insya Allah amal kita akan mengarah ke positif juga. Dia sebagai cerminan dari bagaimana kita berpikir tadi, ya. Jadi disitulah kita tahu bahwa perbuatan kita itu betul-betul diredai oleh Allah. Disitulah kita tahu bahwa amal kita itu tidak menyakiti orang lain, tindakan kita itu tidak menyakiti orang lain, tindakan kita itu membuahkan hasil, tindakan kita itu memberi manfaat sama orang banyak. Di situ mainnya, ya. Jadi tergantung pada pemikiran. Jadi 3 unsur yang bisa waktu yang kita habiskan. Sangat menarik ya apa yang telah disampaikan Pak Ramli tadi mengenai time management. Nah, selanjutnya gini Pak Ramli, ini saya rasa pertanyaan ini bukan hanya dari saya saja, tapi saya rasa dari banyak orang nih, dari kita semua nih Pak Ramli. Nah, bagaimana dampak positif Pak kalau kita bisa menerapkan time management ini dengan baik, Pak Ramli? Oke, dampak positif kalau kita bisa membagi waktu dengan
baik. Iya. Itu kita ambil aja istilahnya psychology of time management, yang keren. Psychology time of management artinya bagaimana sikap kita ya, apa yang kita rasakan apabila kita bisa membagi waktu dengan baik, otomatis bahagia, senang, bangga. Self esteem itu artinya punya self esteem yang tinggi. Self esteem itu artinya kita mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, dibandingkan kalau kita tidak membagi waktu dengan baik. Di sini saya ambil contoh misalnya saya sendiri lah, misalnya saya sendiri akan merasa bangga, senang apabila saya mengajar di suatu universitas. Waktu yang misalnya waktunya jam 10, saya datang sebelum jam 10. Itu sangat bangga sekali, sangat puas. Jadi tak ada kata-kata terlambat. Begitu juga dengan tugas-tugas yang bapak-bapak kerjakan, misalnya tugas kantor yang bapak-bapak kerjakan, itu jauh sebelum deadline sudah kita kerjakan, otomatis kita merasa puas, maka kita bisa melakukan pekerjaan yang lain lagi. Puas, bangga, senang gitu kan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Kemudian lagi yang sebaliknya, kalau kita tidak melakukan sesuatu itu misalnya tidak konsekuensi dengan waktu, tidak konsisten dengan waktu, tidak bertanggung jawab, tidak pandai menghargai waktu, kita merasa depresi, tertekan, terburu-buru terus, akibatnya kita menjadi stres, hidup itu tak bahagia, tak bisa kita menikmati kehidupan itu sebenarnya. Kalau hidup terlalu dikejar oleh waktu kita dikit, sedangkan pekerjaan yang harus kita kerjakan terlalu banyak. Itu karena dampak kita tidak bisa memanage atau tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Seperti itu. Ada lagi istilahnya internal locus of control atau external locus of control. Dua-duanya ini saling bertolak belakang. Kalau internal locus of control, apabila kita pandai membagi waktu dengan baik, kita yang mengatur diri kita dengan baik, insya Allah kita akan sehat, kita akan bahagia, kita tidak akan tertekan, kita tidak sakit hati sama orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, contohnya kalau kita diberi tugas atau tanggung jawab untuk mengelola suatu perusahaan, terus kita datangnya terlambat, tidak mengerjakan waktu, tidak bisa mengerjakan suatu proyek dengan tepat waktu, bos kita atau atasan kita akan komplain, akan mengatur kita lagi, harus gini, akhirnya kita tidak bahagia karena di luar yang mengatur kita, luaran yang mengatur kita, itu yang harus kita hindari. Nah, untuk itu memang harus betul-betul kita pikirkan dampak apa yang timbul apabila kita bisa mengatur waktu dengan baik, atau akibat yang negatif apa yang akan timbul apabila kita tidak bisa mengatur dengan baik. Itu tadi. Cukup jelas sekali Pak Ramli. Memang ternyata time management ini sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan. Berarti dengan begitu Pak Ramli, kita sangat perlu sekali Pak ya, sangat perlu sekali ya, mengatur waktu ini, karena saya rasa dan kita rasa semua, kita kan semuanya ingin bahagia. Baik Pak Ramli, saya masih ada menyimpan pertanyaan nih Pak. Nah, kita kan dalam hidup ini disibukkan atau dipenuhi dengan pekerjaan, kegiatan, tugas. Nah, menurut Pak Ramli ini, bagaimana kita bisa menilai suatu kegiatan atau pekerjaan itu bagus atau kurang bagus Pak Ramli dalam time management ini Pak? Ya, ada suatu teori dari Stephen Covey, 4 time quadrant ya, namanya time quadrant metric ya. Di situ kita harus bisa mampu menilai apakah waktu itu mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting, atau penting, tak penting, mendesak, tidak mendesak, atau mendesak, penting, penting, tak mendesak. Nah, sepertilah. Jadi contoh, kalau saya menghadiri suatu pertemuan yang sudah direncanakan, apakah itu penting atau mendesak? Penting, harus saya pergi sana.
memang saya atur betul-betul harus pergi, udah diplanningkan sebelumnya gitu kan. Tapi kalau yang namanya mendesak, tiba-tiba ada teman saya yang mendapatkan kecelakaan dan harus pergi ke rumah sakit, dan kita harus mendesak, mau tak mau ada kegiatan penting yang harus aku tinggalkan untuk pergi ke rumah sakit ini tadi, karena harus menjenguk teman yang butuh perhatian, harus kita yang menangani permasalahan ini. Gitu. Terus ada pekerjaan yang tak penting dan tak mendesak. Tak penting tak mendesak seperti main game gitu kan, berbicara dengan tetangga terlalu lama, karena kita berbicara atau pakai berbicara dengan tetangga itu penting juga, cuman tidak harus berlama-lama. Mungkin kalau terlalu berlama-lama bisa jadi menggunjing jadi yang tidak terkontrol, karena tujuannya nggak jelas. Di situ tak penting dan tak mendesak saatnya memang kita tinggalkan, karena masih banyak pekerjaan yang penting. Pekerjaan yang penting itu seperti membaca buku, ya, untuk meningkatkan cara kita berpikir. Tadi saya bilang tadi, cara kita berpikir lebih bagus. Cara kita berpikir mencerminkan nanti dibentuk tindakan dan percakapan kita nanti. Saya kira itu saja mungkin. Jadi kita bagi waktu itu, kita bagi kegiatan itu, apakah kegiatan itu penting pada kuadran ya, kuadran seperti itu. Jadi kita pilih aja nanti, kita pilih kegiatan-kegiatan yang penting atau paling penting aja yang kita pilih gitu. Karena kegiatan mendesak ini, kayak namanya mendesak itu tidak terencana dan harus kita lakukan yang mendesak tadi. Ya. Kegiatan yang tidak penting seharusnya kita vanish, kita eliminasikan, kita buang jauh-jauh seperti itu. Cuman kadang-kadang ada, karena hidup kita ini sering tak terkontrol, cuman kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang tak penting itu kita lakukan. Cuman gimana caranya kita minimalisir frekuensi kegiatan-kegiatan yang tidak penting itu tadi, karena itu akan bisa membuat kita tidak bahagia. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramli. Jadi apa yang disampaikan Pak Ramli tadi sangat bermanfaat ya. Kemudian ini pertanyaan yang cukup menggugah di hati saya nih Pak. Ketika kita berbicara time management, tentu kita ingin mencapai tujuan kita, pekerjaan kita, tugas kita selesai. Nah, Pak Ramli, bagaimana kalau kita melihat time management ini dalam perspektif Islam, dalam arti time management ini bisa kita arahkan atau kita gunakan untuk lebih mendekatkan hubungan kita kepada Sang Pencipta. Pertanyaan yang sangat menarik sekiranya, yang sering timbul sering dibicarakan oleh ustaz-ustaz atau kalangan orang alim lama gitu ya. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali. Jadi time management dalam perspektif Islam itu banyak kali kalau kita dilihat di Al-Quran sering membahas tentang wadduha, wal asri dan lain-lain, itu sering banyak kali, dan di sini kita kupas sampai habis. Pertama kali kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengabdi kepada Allah. Untuk itu, waktu yang kita bagi, kita prioritaskan pertama kali adalah untuk kedekatan kita kepada Allah. Jadi waktu yang kita set, yang waktu kita akan kita tulis untuk kedekatan kita kepada Allah. Contoh, bangun sebelum subuh, salat subuh di masjid. Itu 5 waktu bagi yang laki-laki ke masjid. Ada kegiatan-kegiatan menopang seperti membaca Al-Quran, kita habiskan misalnya 1 hari setengah jam. Kita prioritaskan ini dulu pertama kali. Terus kegiatan-kegiatan ini tidak bisa kita ganggu-gugat. Dan satu yang perlu dicatat bahwa kalau kegiatan itu kan kita bagi, ada kegiatan kita istirahat, kegiatan
bersama dengan keluarga, kegiatan untuk bekerja, ya, waktu untuk bekerja, Ya. waktu bersama keluarga, waktu bersama istirahat, dan waktu untuk beribadah. Ini tidak bisa kita gabung-gabungkan. Tidak bisa kita contoh, kalau waktu kita bekerja kita gabungkan dengan waktu istirahat, bos kita akan marah. Pekerjaan itu tidak produktif, malas jadinya, intinya malas. Waktu kita berkeluarga, waktu kita bersama dengan keluarga, kita campur adukkan dengan istirahat, kita campurkan dengan istirahat. Keluarga kita tak nyaman dengan kita. Bapak ini mah tidur aja pembawaannya, bapak ini ibu ini pembawaannya kok malas sekali gitu. Anak kita tak bahagia, tak bisa dia tak bisa berinteraksi dengan baik gitu ya dengan kita ini tadi, karena kita campur dengan istirahat tadi. Apalagi waktu bersama dengan keluarga kita campur dengan bekerja. Nggak mau dia, memang harus bisa bersaing. Dan yang paling utama dan pertama kali adalah waktu beribadah, nggak bisa dicampur aduk dengan kegiatan-kegiatan lain. Ibadah. Tak boleh waktu ibadah kita lantas memikirkan pekerjaan. Itu yang sering terjadi kadang-kadang kita dalam bahkan di masjid, Pak, gimana usaha Bapak sekarang di masjid? Di masjid pikiran kita, percakapan kita memang hubungan kita kepada Allah, bukan tentang bisnis. Tak bisa dicampur adukkan seperti itu. Baik, saya rasa ini sangat jelas dan sangat lengkap apa yang telah dipaparkan oleh Pak Ramli tadi tentang time management. Mungkin Pak Ramli bisa memberikan suatu pesan atau kesimpulan Pak dengan pembicaraan kita sekarang ini Pak. Iya, saya hanya saja menyarankan bahwa benar-benar kita hargai waktu semaksimal mungkin, karena semakin tinggi kita menghargai waktu, semakin baik kita dalam memanage waktu, semakin bahagia hidup kita dunia akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah penjelasan Pak Ramli tentang time management. Besar harapan kita ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Baik, kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.